Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rana Desarendra dari Prodi Sistem Informasi Universitas Teknokrat Indonesia. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja fitur dan komponen data warehouse. Berikut adalah penjelasan tentang beberapa fitur dan komponen utama dalam sebuah data warehouse. Untuk fitur dalam data warehouse, yang pertama ada ekstraksi, transformasi, dan load atau ETL. Ini adalah proses yang terdiri dari 3 langkah. Pertama, data diekstraksi dari berbagai sumber seperti basis data operasional, file text, dan sistem eksternal. Kemudian, data ini mengalami transformasi yang termasuk pembersihan, penggabungan, dan pengubahan format agar sesuai dengan struktur data warehouse. Terakhir, data dimuat ke dalam data warehouse untuk analisis lebih lanjut. Yang kedua ada penyimpanan data. Data warehouse adalah repositori pusat yang dirancang untuk menyimpan data historis yang terstruktur. Data ini dapat mencakup data operasional, data historis, dan berbagai jenis data bisnis. Ketiga, pemrosesan analitik. Data warehouse dirancang untuk mendukung pemrosesan analitik yang kompleks. Ini mencakup kemampuan untuk melakukan agregasi data, penyatuan data dari berbagai sumber, dan perhitungan yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan query yang kompleks dan analisis data. Keempat, penggalian data. Data warehouse sering dilengkapi dengan alat penggalian data yang memungkinkan pengguna untuk mengeksplorasi data dalam pencarian pola, tren, atau wawasan yang berharga. Yang kelima, manajemen kinerja. Fitur ini melibatkan pemantauan dan manajemen kinerja data warehouse. Ini termasuk pemantauan kinerja untuk memastikan data warehouse berjalan dengan efisien dan optimal. Nah, sekarang untuk komponen data warehouse, yang pertama ada sumber data. Ini adalah sumber data asli seperti basis data operasional, sistem eksternal, file text, dan data lainnya yang digunakan untuk mengumpulkan data. Yang kedua, ada ETL proses. Ini adalah tahapan ekstraksi, transformasi, dan pemuatan data. Di sini, data ekstraksi dari sumber mengalami transformasi dan dimuat ke dalam data warehouse. Yang ketiga, data warehouse. Ini adalah pusat penyimpanan data historis yang telah diubah menjadi format yang sesuai untuk analisis. Data warehouse ini sering terstruktur dalam format bintang atau salju untuk memudahkan akses dan analisis. Yang keempat, data mart. Data mart adalah subbagian dari data warehouse yang berfokus pada departemen atau fungsi bisnis tertentu. Ini membantu untuk memenuhi kebutuhan spesifik pengguna dalam organisasi. Yang kelima, server basis data. Komponen ini berperan penting dalam penyimpanan, manajemen, dan pemrosesan data dalam data warehouse. Ini mencakup perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan. Yang keenam, akses front-end. Ini adalah antarmuka yang digunakan oleh pengguna akhir untuk mengakses dan menganalisis data dalam data warehouse. Ini bisa berupa alat pelaporan, alat bisnis intelijensia, atau alat pemrosesan analitis. Yang ketujuh, metadata repository. Metadata repository adalah basis data yang menyimpan informasi metadata tentang data dalam data warehouse. Ini mencakup definisi struktur data, hubungan antar tabel, dan deskripsi yang membantu pengguna memahami data. Yang kedelapan, manajemen keamanan. Komponen ini bertanggung jawab untuk menjaga keamanan data dalam data warehouse. Ini mencakup pengaturan izin akses, enkripsi data, dan tindakan keamanan lainnya untuk melindungi data. Jadi, itu adalah fitur dan komponen dalam data warehouse. Fitur dan komponen tadi bekerja bersama-sama untuk mendukung analisis data yang efisien dan memberikan wawasan berharga kepada organisasi untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Jadi sekian dari saya, itu adalah penjelasan tentang fitur dan komponen data warehouse. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.